mata. Setiap orang yang hidup takut akan Dia dalam pencobaan, dalam persoalan. Dia berikan kekuatan. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Tuhan takkan biarkan, Tuhan takkan tinggalkan setiap orang yang hidup mengasihi Dia. Walau harus hidup dalam penderitaan, namun tetap percaya. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Semua pencobaan yang kau alami takkan melebihi kekuatanmu. Tetaplah pandang hidup Tuhan Yesus yang taat walau harus menderita. Setialah lakukan kehendak Bapa. Tetaplah tinggal di dalam firman-Nya. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga. Jadilah berkat bagi sesama sampai Bapa jemput pulang ke surga.
pulang ke surga. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga. Lalu kita menanti-nantikan Tuhan yang akan berbicara bagi kita lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, setiap kami anak-anak-Mu ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara kepada kami. Kami merindukan firman-Mu ya Tuhan, sebab lewat firman-Mu kami ditegur, kami dinasihati, kami diingatkan. Lewat firman-Mu kami dikuatkan. Tuhan, kerinduan kami hanya satu, supaya di ujung kehidupan kami nanti, setelah kami berada di balik kematian, kami boleh berjumpa muka dengan Allah Bapa di sorga, yang mengenal kami sebagai anak-anak Bapa. Kuduskan setiap kami dari setiap pelanggaran salah dan dosa kami ya Bapa. Apapun yang kami lakukan yang tidak patut di hadapan Bapa, kami mohon pengampunan Bapa. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami ada di dalam kesucian kekudusan Allah. Lalu Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, supaya kami boleh mengerti ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Urapi hamba-Mu ya Allah Bapa di sorga. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya Roh Kudus Tuhan memenuhi hamba dengan hikmat sorgawi, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan itu merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan secara benar, kita belajar firman Tuhan secara benar, maka kita akan mengerti dengan jelas bahwa ketika kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus benar-benar mengarahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Kita tidak boleh lagi mengarahkan fokus hidup kita tertuju kepada dunia ini, saudaraku. Nah, persoalannya selama ini ada begitu banyak orang yang percaya kepada Allah dengan tujuan yang berbeda, saudaraku, atau memiliki motivasi yang berbeda. Ada banyak orang saat ini percaya kepada Allah atau mengikut Kristus karena mereka menginginkan adanya pemulihan di dalam kehidupan mereka. Pemulihan yang dimaksudkan di sini yaitu mereka selalu berharap ketika sudah mengikut Kristus berarti mereka akan mengalami mujizat demi mujizat, saudaraku. Kalau sakit didoakan pasti akan disembuhkan. Kalau punya usaha tidak akan bangkrut, ekonomi kehidupan mereka akan lebih baik. Lalu mereka berharap dengan semua yang mereka miliki bisa menikmati kenyamanan hidup dunia ini. Artinya mereka mengikut Kristus hanya karena mereka ingin memanfaatkan kuasa Tuhan. Nah, orang percaya yang benar tidak seperti itu. Sebab bagi orang percaya yang benar-benar mau mengikut Kristus, maka yang diikuti adalah jejaknya kehidupan Tuhan Yesus. Orang percaya yang mengikut Kristus secara benar tidak pernah berharap akan diberkati secara berlimpah-limpah. Karena orang yang benar-benar percaya kepada Kristus, mereka juga percaya pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
Pemeliharaan Tuhan yang sempurna di sini bukan lalu hidup di dalam kelimpahan, kemewahan, ya, hidup penuh dengan kekayaan. Bukan itu. Orang percaya yang benar, saudaraku, yang mengikut Kristus secara benar, yang mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu sempurna atas kehidupan mereka, maka mereka akan memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan cara hidup dunia ini. Kalau kehidupan dunia fokusnya diarahkan kepada kebahagiaan hidup dunia, kesenangan hidup dunia, tetapi kalau orang percaya akan selalu melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu seperti yang firman Tuhan katakan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Hal itu sama seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara perhatikan itu, menjadi Kristen yang sejati, pasti ini menjadi landasan prinsip hidupnya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bukan berarti lalu tidak boleh memiliki yang lebih atau tidak boleh kaya. Bukan seperti itu. Kristen yang sejati tidak menaruh kebahagiaan hidupnya pada kekayaan hidup yang dimilikinya. Artinya, kalau Tuhan mempercayakan berkat yang lebih bagi orang percaya yang hidup benar-benar mengasihi Allah, maka ia selalu akan merasa bahwa apa yang ada padanya bukan miliknya tetapi milik Allah. Dan semuanya itu akan dipergunakan untuk hormat kemuliaan Allah. Artinya orang percaya yang benar itu sekalipun memiliki kekayaan, kemewahan, kelimpahan, tidak akan digunakan untuk memuaskan hawa nafsu dirinya. Tetapi semuanya akan dipersembahkan, dipergunakan dengan bijak untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Kristen yang benar itu seperti itu. Tadi saya katakan bahwa orang percaya yang benar itu, orang percaya yang mengasihi Allah itu, bukan berarti tidak boleh kaya. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah orang percaya yang benar itu, orang percaya yang benar-benar mengasihi Allah itu, tidak boleh memiliki keinginan untuk menjadi kaya. Ini yang harus diperhatikan, saudaraku. Sekali lagi saya katakan bahwa orang percaya yang benar, mereka tidak akan memiliki keinginan untuk menjadi kaya. Kenapa saya katakan bahwa orang percaya yang benar tidak akan pernah memiliki keinginan menjadi kaya? Sebab kalau kita percaya kepada Allah hanya karena kita ingin menjadi kaya, dalam hal ini kita ingin memanfaatkan kuasa Allah supaya Allah memberkati kita, Allah mengabulkan setiap permohonan kita, permintaan kita, supaya kita bisa menikmati kebahagiaan hidup dunia ini. Pemikiran seperti inilah yang salah, yang banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya saat ini, saudaraku. Mereka mengikut Tuhan karena mereka ingin kaya. Mereka mengikut Tuhan karena mereka ingin diberkati. Mereka mengikut Tuhan karena mereka ingin selalu melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Saudaraku, keinginan-keinginan seperti inilah yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan orang yang ingin kaya akan terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita harus mengerti akan kebenaran firman Tuhan secara benar. Menjadi orang percaya bukan berarti tidak boleh kaya, tetapi tidak boleh ingin kaya. Garis bawahi itu, tidak boleh ingin kaya. Kalau kita bekerja keras, kita membangun usaha, lalu Allah melihat ketekunan kita di dalam menjalankan usaha yang kita bangun itu. Ya, Allah melihat ketulusan hati kita. Allah melihat apa yang menjadi rencana kita, di mana kita memiliki kerinduan dari apa yang kita lakukan ini supaya kita bisa ikut menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Lalu Allah memberkati usaha itu sehingga secara ekonomi kita bisa memiliki segala sesuatu. Itu tidak salah. Karena landasannya bukan karena ingin kaya,
Tetapi setelah kita diberkati, semua yang ada pada kita, kita mau mempergunakan itu hanya untuk hormat kemuliaan Allah. Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Allah, saudaraku. Jadi kalau kita mengikut Tuhan karena kita ingin kaya, itulah yang salah. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 kalau kita membaca. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi sangat berbahaya kalau kita mengikut Tuhan dengan motivasi kita ingin kaya. Ini yang salah. Firman Tuhan katakan kalau kita ingin kaya, kita akan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Garis bawahi itu, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa saya katakan tadi, orang percaya yang benar kalau mengikut Tuhan itu selalu memiliki pandangan hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Kenapa? Ya karena orang percaya yang benar akan selalu menyadari sekalipun kita memiliki dunia ini dengan segala isinya, itu tidak akan bisa kita bawa sampai di balik kematian nanti. Itulah kenapa di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayatnya yang ke-7, dikatakan begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Perhatikan itu. Lalu ayat yang ke-8 baru dikatakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dengan kata lain, saudaraku, menjadi orang percaya yang benar itu akan selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena sebenarnya itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan anak-anak Allah. Yang Tuhan mau dalam segala keadaan kita bisa mengucap syukur. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi apapun keadaan kita, apapun adanya kita, bagaimanapun keadaan hidup kita, apakah itu ada dalam penderitaan, ada dalam kesukaran, harus menghadapi berbagai persoalan, tantangan, dan masalah hidup. Semua itu tidak akan mengubah prinsip hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Lalu di dalam segala keadaan, kita tetap mengucap syukur. Kalau kita melihat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ini, saudaraku, lalu kita membaca ayat sebelumnya. Ayat yang ke-16 dan ayat 17. Dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Prinsip hidup kekristenan yang benar itu harus ini. Bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Artinya, teruslah hidup di dalam berjaga-jaga. Sebab orang percaya yang memiliki hati yang selalu penuh dengan sukacita, orang percaya yang terus berdoa, artinya terus mengarahkan hatinya melekat kepada Allah Bapa di sorga. Maka apapun yang terjadi dengan kehidupannya tidak akan membuat ia menjadi lemah, tidak akan membuat ia menjadi takut, tidak akan membuat ia menjadi cemas, tidak akan membuat ia menjadi khawatir dengan keadaan hidupnya. Sebab dengan tetap berdoa itu menunjukkan bahwa iman percayanya kepada Allah tidak pernah putus. Pengharapannya kepada Allah tidak pernah putus. Sehingga percayanya kepada Allah akan diperhitungkan sebagai kebenaran.
Orang seperti ini akan dipandang sebagai orang yang benar. Dan firman Tuhan katakan apa? Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah saudaraku, hidup kekristenan yang sejati itu seperti ini. Hidup kekristenan yang benar itu seperti ini. Artinya kalau kita mau menjadi orang percaya yang benar, orang Kristen yang benar, anak-anak Tuhan yang benar, berarti dalam segala keadaan kita harus tetap bersukacita. Di dalam segala keadaan kita harus tetap berdoa. Di dalam segala keadaan kita harus tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang melanda kehidupan kita. Kita hanya tahu satu hal, ketika kita menjadi orang percaya yang benar, ketika kita menjadi orang Kristen yang benar, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ketika kita tidak mengarahkan kehidupan kita terikat dengan dunia ini, kita tidak menjadi orang yang cinta uang. Tetapi sebaliknya, dalam segala keadaan kita mengucap syukur dan kita selalu mau mencukupkan diri kita dengan apa yang kita miliki. Sekalipun itu di dalam kekurangan, sekalipun ada di dalam kemiskinan hidup. Semua itu tidak akan melunturkan iman percaya kita kepada Allah Bapa di sorga. Karena kita tahu Dia Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 13 ayatnya yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara perhatikan itu, percaya pemeliharaan Tuhan akan membuat kita tetap hidup dalam sukacita. Percaya pemeliharaan Tuhan akan membuat kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Percaya pada pemeliharaan Tuhan akan membuat kita bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Karena sesungguhnya yang kita nantikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bukan kenikmatan hidup dunia, bukan kesenangan hidup dunia, bukan kebahagiaan hidup dunia, bukan kekayaan, kelimpahan, kemewahan yang bisa membuat kita menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Tetapi yang kita nantikan hanya satu, Tuhan dan kerajaannya, langit baru dan bumi yang baru. Sebab ketika kita mengarahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan, Tuhan melihat kerinduan hati kita, Tuhan melihat keadaan hidup kita, kita tinggal dalam kesucian, kekudusan dan kebenarannya, maka ketika waktu Tuhan tiba, kita akan dipandang sebagai pribadi yang benar-benar berkenan di hadapannya. Kita akan dilayakkan untuk masuk sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya di dalam segala keberadaan hidup kita sebagai orang percaya, kita tetap ada dalam sukacita Allah. Kita tetap berdoa, artinya kita terus berjaga-jaga, dan dalam segala keadaan kita tetap mengucap syukur. Karena kita tahu, bukan dunia ini dengan segala kesenangannya yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi Tuhan dan kerajaannya yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi tujuan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, memberkati kehidupan kita semua, sekarang sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin.